Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana caranya membuat lebih dari 80.000 unit koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun? Apakah ini program yang mungkin atau terlalu ambisius? Halo semuanya, hari ini saya Sabrina dan teman-teman saya Amba Rukmi, Irsyad, Mazaya, dan Laisar akan membedah sebuah isu kebijakan publik yang lagi sering dibahas, yaitu Koperasi Merah Putih. Salah satu program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kecepatan dan skala besarnya dari program ini membuat program ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Pembahasan kami akan dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu latar belakang, pemetaan masalah, kerangka teori, analisis, dan kesimpulan dan rekomendasi. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan awal tadi, yaitu bagaimana sebenarnya program ini lahir. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau yang biasa disingkat KDMP dan KKMP ini resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Program ini dibuat atau dirancang sebagai bentuk nyata dari asa cita, khususnya dalam mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah, yaitu tingkat desa. Kalau kita lihat landasan hukumnya, program ini ditopang oleh dua instruksi presiden atau Inpres. Yang pertama adalah Inpres nomor 9 tahun 2025 yang terbit pada 27 Maret 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi. Nah, Inpres ini mengarahkan lebih dari 13 kementerian atau lembaga dan seluruh Pemda di Indonesia untuk bergerak serentak dan bekerja sama. Yang kedua adalah Inpres nomor 17 tahun 2025 yang terbit pada 22 Oktober 2025 yang fokus untuk mengatur percepatan pembangunan gerai, gudang, dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan unit koperasi. Lalu soal pendanaan. Ini adalah topik yang sangat menyita perhatian publik. Berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2026, ternyata lebih dari 50% dana desa dialokasikan untuk program Koperasi Merah Putih ini. Porsinya sangat besar, walaupun kita tahu bahwa dana desa juga digunakan untuk infrastruktur dasar desa lainnya. Tetapi mari kita lihat data lapangannya. Secara administratif, program berjalan sangat cepat. Dari target awal yaitu 80.000 unit per Juli 2026 kemarin, jumlah koperasi yang terbit justru sudah menembus 83.000 unit. Artinya ini sudah melampaui target awal. Tapi begitu kita lihat operasional realnya, kondisinya sangat bertolak belakang. Dari target 60.000 koperasi yang harusnya beroperasi bertahap mulai Agustus 2026, data per Mei 2026 menunjukkan bahwa baru sekitar 1.061 unit yang benar-benar aktif berjalan. Artinya, bahkan tidak sampai 2% dari total izin yang sudah keluar. Kesenjangan yang jomplang ini menjadi sinyal kuat bahwa secara administratif pemerintah memang berhasil mempercepat proses pembangunan koperasi, tetapi untuk membuat koperasi yang benar-benar berjalan secara ekonomi ternyata jauh lebih rumit dan butuh proses yang lebih panjang. Presiden Prabowo sendiri sempat menyampaikan bahwa proses dari ide sampai eksekusi ini ditempuh kurang dari 1 tahun. Bisa dibilang sebagai rekor kecepatan birokrasi, tetapi di sisi lain juga memicu pertanyaan bahwa apakah persiapan di lapangannya sudah benar-benar matang.
Nah, berangkat dari pertanyaan ini, kami memetakan berbagai permasalahan yang muncul. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Lalu kita berlanjut membahas kepada 4 klaster permasalahan dari koperasi desa. Yang pertama adalah klaster legal filosofis. Pembentukan koperasi desa ini dinilai terlalu dipaksakan dan dia itu bertentangan dengan prinsip koperasi yang harusnya itu lahir dari inisiatif dan kesukarelaan anggota. Koperasi desa ini juga menggunakan dasar hukum yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Sehingga itu tuh masih dinilai belum cukup kuat untuk menjadi legal backingnya mereka dan bisa berbenturan dengan UU Perkoperasian, UU Desa, dan juga aturan keuangan negara. Lalu kedua ada klaster fiskal. Jadi pembentukan puluhan ribu koperasi itu membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar dari APBN, APBD, dana desa, dan serta pembiayaan himbara. Hal ini tuh menyebabkan kekhawatiran terhadap beban fiskal negara apabila banyak koperasi yang gagal berkembang atau mengalami kredit yang macet. Ketiga, ada klaster tata kelola. Kualitas SDM dan pengurus koperasi itu masih beragam. Pengawasan akuntabilitas, transparansi, dan sistem digital belum merata sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data, moral hazard, atau dan juga elite capture. Yang terakhir ada klaster sosial ekonomi. Potensi meningkatnya ekonomi desa itu memang besar, tapi kondisi dari setiap desa tuh berbeda-beda. Jadi model koperasi yang seragam tuh belum tentu efektif. Dan juga adanya koperasi desa ini dikhawatirkan bahwa mereka justru akan mematikan perekonomian desa yang lain seperti warung-warung lokal atau pasar yang sebelumnya sudah ada dan sudah digunakan oleh masyarakat secara bebas gitu. Karena dipercayanya dikhawatirkan bahwa koperasi desa ini bukannya membantu, malah pengimplementasiannya ini tuh tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Permasalahan berikutnya ada 9 catatan dari YLBHI. Jadi Ketua YLBHI Muhammad Isnur, beliau itu mengeluarkan 9 catatan yang menjadi bahan referensi untuk mengkritik koperasi desa. Yaitu pertama, adanya yang dia tuh tidak sesuai filosofi koperasi, karena yang tadi saya sebut dia itu tidak ada unsur dari kesukarelaan anggota, namun lebih ke paksaan dari pemerintah. Lalu dia juga yang kedua rawan korupsi karena dia kan melibatkan dana publik yang dalam jumlah besar. Jadi khawatirnya koperasi desa ini malah menjadi ladang korupsi baru. Lalu ketiga, dia juga berpotensi mengulang kegagalan KUD pada masa Orde Baru. Yang keempat, dia berpotensi menjadi alat politik, apalagi untuk masa pemilu yang akan datang. Tentunya koperasi desa ini akan menjadi leverage bagi calon paslon di pemilu 2029 nanti. Kelima, dia juga berpotensi untuk melemahkan demokrasi desa karena keputusannya ini banyak yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan itu tuh seringkali tidak mengambil saran atau masukan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa. Lalu yang keenam, dia meningkatkan dominasi negara terhadap koperasi. Maksudnya di sini itu dia jadinya koperasi itu tidak diatur secara perseorangan dan jadinya lebih diatur oleh negara. Seperti tadi itu, dia harusnya koperasi dilaksanakan atau dibentuk secara sukarela, bukan karena adanya program khusus dari pemerintahan yang mengaturnya. Tapi memang negara itu harus mengatur perundang-undangan atau peraturan yang bisa dalam mengregulasi jalannya koperasi begitu.
Lalu yang kedelapan adalah beresiko menimbulkan konflik dengan kelembagaan desa seperti BUMD, BUM desa atau badan usaha milik desa atau koperasi yang sudah ada. Karena adanya koperasi desa itu berpotensi menggantikan peran-peran sebelumnya yang sudah ada dan sudah dipercaya oleh masyarakat desa. Dan juga yang terakhir, nomor 9, Kopdes ini dilaksanakan secara tergesa-gesa. Jadinya kesiapan segala macam seperti SDM, regulasi, atau tata kelola itu dinilai belum sesuai sama kebutuhan yang saat ini. Lalu yang ketiga ada 8 tantangan menurut Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Yang pertama, masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap koperasi itu sangat menjadi tantangan yang besar. Karena kan koperasi itu butuh partisipasi dari anggota sukarela. Jadi kalau masyarakat ini nggak mau berpartisipasi, maka jalannya koperasi akan menjadi tidak optimal. Lalu juga yang kedua ada citra negatif dari koperasi, karena kan banyak nih kasus-kasus di mana koperasi itu bermasalah atau pinjaman online yang berkedok dengan koperasi. Jadinya itu tuh menimbulkan citra negatif bagi koperasi itu tersendiri. Dan yang ketiga, koperasi itu masih kurang adaptif terhadap teknologi digital. Karena dia masih dianggap kuno, jadinya banyak orang yang malah tidak terupdate atau tidak terintegrasi dengan koperasi gitu. Karena kan ini udah era digital ya, dan kalau kooperasinya masih dengan cara yang kuno tuh jadinya orang-orang nggak akan mengingat kalau ada kooperasi gitu. Lalu yang keempat, adanya skala ekonomi dan potensi desa yang berbeda-beda. Setiap desa tuh kan dia beda-beda ya kemampuannya, dan juga segala macam yang namanya anggaran, kemampuan ekonomi, apa yang bisa mereka produksi itu kan berbeda-beda. Maka modal usaha yang mereka butuhkan itu juga berbeda-beda. Yang kelima ada kompetensi desa yang belum merata. Karena seperti poin keempat tadi, setiap desa itu kan berbeda-beda. Jadinya SDM yang mereka punya juga pasti berbeda, dan fasilitasnya juga tidak merata, tidak semua desa itu sama. Yang keenam ada kemampuan manajemen dan tata kelola koperasi masih lemah. Ya karena kan seperti yang sudah kita ketahui, Kopdes itu dibentuk secara tergesa-gesa. Jadinya segala macam regulasi, sistem tata kelola itu semuanya itu masih belum memadai dan masih dalam tahap-tahap awal, baru pembentukan awalnya. Jadinya dia itu nggak sekuat yang seharusnya kalau mau dilaksanakan secara skala besar. Yang ketujuh ada permodalan dan akses pembiayaan yang masih menjadi tantangan. Pembiayaan Kopdes ini masih belum sepenuhnya terurus, karena kan ini tuh adalah ya kembali lagi seperti poin-poin sebelumnya, ini terlalu tergesa-gesa. Jadinya segala macam peraturan keuangan itu masih belum jelas datangnya dari mana, harus diregulasikan seperti apa dan sebagainya. Yang terakhir, untuk mengestablish Kopdes ini di setiap desa, dia tuh memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintahan daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar koperasi itu dapat berkembang secara berkelanjutan. Pada bagian ini kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis program Koperasi Merah Putih. Landasan teori ini terdiri dari dua perspektif utama, yaitu koperasi sejati dan teori implementasi kebijakan. Teori koperasi sejati itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta gagasan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Berdasarkan pasal 5 undang-undang tersebut, koperasi memiliki 5 prinsip utama, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian sisa hasil usaha atau SHU secara adil sesuai partisipasi anggota, terus balas jasa terhadap modal yang terbatas, serta kemandirian. Nah, kelima prinsip ini menunjukkan bahwa koperasi itu bukan sekedar badan usaha yang berorientasi pada keuntungan, tetapi merupakan eh, wadah kerjasama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Bung Hatta yang menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besar keuntungan yang diperoleh, tapi juga dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat perekonomian masyarakat. Dalam konteks program Koperasi Merah Putih, teori ini digunakan untuk menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan nilai-nilai dasar koperasi, seperti adanya partisipasi aktif masyarakat, pengambilan keputusan yang demokratis, dan kemampuan koperasi untuk berkembang secara mandiri. Selanjutnya, teori kedua yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan, yaitu teori yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan diterapkan agar tujuan yang telah dirumuskan itu dapat tercapai. Analisis ini menggunakan dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down ini memandang bahwa kebijakan itu dirancang oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa. Program Koperasi Merah Putih mencerminkan pendekatan ini karena merupakan program nasional yang diinisiasi pemerintah dan didukung oleh berbagai regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun, keberhasilan implementasinya itu tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada koordinasi, sumber daya, dan juga pengawasan yang efektif. Sementara itu, pendekatan bottom up itu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan. Artinya, kooperasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakat itu tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga berperan sebagai anggota yang aktif dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan layanan, dan juga pengawasan koperasi. Dengan demikian, kedua teori tersebut saling melengkapi dalam menganalisis program Koperasi Merah Putih. Karena teori koperasi sejati digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar koperasi Indonesia. Sedangkan teori implementasi kebijakan itu digunakan untuk melihat apakah program tersebut telah dilaksanakan secara efektif sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa. Kalau kita melihat desain awalnya, Koperasi Desa Merah Putih sebenarnya punya tujuan yang sangat baik. Pemerintah merancang program ini sebagai penggerak ekonomi usaha desa yang mampu memperkuat UMKM, memperpendek rantai distribusi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam desain kebijakannya, koperasi diharapkan tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, program ini punya kesenjangan antara proses kebijakan dan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Pembentukan koperasi cenderung dilakukan untuk memenuhi target nasional yang mana mereka menargetkan 80.000 koperasi. Tapi banyak desa yang belum memiliki kesiapan sumber daya manusia, sehingga tidak sedikit koperasi yang sebenarnya sudah terbentuk, tapi belum punya kapasitas operasional yang memadai. Selain itu, ada beberapa survei juga menunjukkan kalau masih ada keraguan bahkan penolakan masyarakat terhadap koperasi ini. Walaupun angka tersebut belum bisa digeneralisasi secara nasional, kondisi ini sudah menunjukkan bahwa partisipasi dan rasa memiliki masyarakat terhadap koperasi ini masih menjadi sebuah tantangan.
Kesenjangan tersebut memunculkan berbagai risiko, terutama dari sisi fiskal dan akuntabilitas. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pembiayaan program ini sebesar 48 triliun rupiah. Sehingga apabila banyak koperasi yang tidak mampu beroperasi secara produktif, investasi publik yang sangat besar tersebut berpotensi tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini disebut sebagai opportunity cost, karena anggaran yang dialokasikan untuk koperasi dapat mengurangi ruang fiskal bagi program pembangunan desa lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga membuka peluang penggunaan dana desa untuk sebagai salah satu sumber penyertaan modal koperasi melalui musyawarah desa. Kebijakan ini memang dapat mempercepat kebutuhan pembentukan koperasi, tapi juga menimbulkan trade-off anggaran, yaitu berkurangnya fleksibilitas desa dalam membiayai kebutuhan prioritas mereka apabila koperasi tidak berkembang sesuai dengan harapan. Resiko berikutnya adalah moral hazard dan lemahnya akuntabilitas. Dengan target pembentukan koperasi yang sangat besar dalam waktu singkat, kapasitas pengawasan pemerintah menjadi sangat amat terbatas. Tidak semua pegawai koperasi mempunyai kemampuan dalam manajemen usaha, resiko penyusunan laporan keuangan, sehingga penanggulangan resiko. Apabila sistem pengawasan tidak diperkuat, maka potensi penyalahgunaan dana, konflik kepentingan, hingga elite capture oleh kelompok tertentu akan semakin besar. Oleh karena itu, sebenarnya tantangan utama Koperasi Desa Merah Putih bukan terletak pada tujuan kebijakannya, tapi bagaimana cara mereka mengimplementasikan sumber daya manusia serta mekanisme akuntabilitas agar investasi fiskal yang besar ini benar-benar bisa menghasilkan dampak ekonomi yang disetujui oleh masyarakat dan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kalau kita lihat dari keseluruhan pembahasan, sebenarnya program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan yang sangat baik. Pemerintah ingin memperkuat ekonomi desa melalui koperasi, membuka lapangan pekerjaan, memperluas akses pembiayaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, kalau dilihat dari tujuannya, program ini memang dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dari tingkat desa. Namun, ketika program ini mulai dianalisis lebih dalam, ternyata ada cukup banyak persoalan yang cukup menjadi perhatian, mulai dari aspek hukum dan filosofi koperasi, pengelolaan anggaran, tata kelola kelembagaan, sampai dampak sosial dan ekonominya di masyarakat. Salah satu hal yang paling banyak disoroti adalah bagaimana koperasi ini dibentuk. Dalam konsep koperasi yang sebenarnya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan juga pemikiran Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi lahir dari kesadaran masyarakat untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan bersama. Artinya, koperasi dibangun secara sukarela, demokratis, dan mandiri. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pembentukannya justru lebih banyak didorong melalui instruksi pemerintah. Disinilah muncul pertanyaan, apakah koperasi yang dibentuk melalui pendekatan seperti ini itu masih mencerminkan nilai-nilai koperasi yang sesungguhnya, atau justru lebih menjadi proyek administrasi untuk memenuhi target pemerintah. Kemudian kalau dilihat dari sisi implementasi kebijakan, kita juga bisa membandingkan pendekatan top down dan bottom up. Program ini lebih banyak menggunakan pendekatan top down, yaitu kebijakan dirancang oleh pemerintah pusat lalu diterapkan sampai ke desa. Padahal teori implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program juga sangat dipengaruhi oleh pendekatan bottom up,
yaitu sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Kalau masyarakat tidak merasa memiliki program tersebut, maka peluang keberhasilannya tentu akan lebih kecil. Selain itu, aspek fiskal juga menjadi perhatian yang cukup besar. Anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar 48 triliun merupakan jumlah yang sangat besar. Bahkan sebagian pendanaannya berasal dari dana desa yang porsinya cukup signifikan. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran tersebut, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan desa lainnya yang juga tidak kalah penting gitu. Belum lagi adanya data yang menunjukkan bahwa sekitar 76% masyarakat menyatakan penolakan atau masih memiliki keraguan terhadap program ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan kondisi nyata di lapangan. Artinya tujuan program memang baik, tetapi proses implementasinya masih menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, menurut kami, keberhasilan program Koperasi Merah Putih nantinya tidak bisa hanya diukur dari berapa banyak koperasi yang berhasil dibentuk. Yang jauh lebih penting itu adalah apakah koperasi tersebut benar-benar mampu berjalan secara mandiri, dikelola secara profesional, memberikan manfaat bagi anggotanya, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip koperasi. Kedepannya, pemerintah perlu lebih memperkuat pendampingan pada pengurus koperasi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggarannya, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, dan pada akhirnya program ini memiliki potensi yang besar untuk memperkuat ekonomi desa. Namun, potensi tersebut hanya bisa terwujud apabila implementasinya dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai koperasi yang sebenarnya. Jadi, tantangan terbesar bukan terletak pada membentuk koperasi sebanyak mungkin, tetapi bagaimana memastikan koperasi tersebut benar-benar hidup, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam jangka panjang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.